Sebenarnya ini udah bisa dimakan sih yang tulang ya. Iya. Lihat nih, masakannya khas Batak, naniura sama ikan arsik. Jahenya ini. Kita makan ya. Mantap. Kayak apa sih nan tulang ini? Bener banget, kayak keju. Setuju saya. Dan ini nagihin banget sih. Pesta adalah bagian peradaban yang muncul dan berkembang seiring keberadaan manusia di muka bumi. Ungkapan kegembiraan dengan berkumpul bersama ini memiliki beragam bentuk, maksud, dan tujuan. Dalam sebuah pesta, makanan praktis menjadi bagian yang sangat penting dimanapun kegiatan tersebut dilaksanakan. Dan tentu saja sangat sulit menemukan sebuah pesta tanpa adanya hidangan yang tersaji. Di daerah Toba Samosir, Sumatera Utara, yang wajib disajikan dalam setiap pesta adalah makanan khas yang telah menjadi identitas masyarakat suku Batak. Rame banget ya kalau pesta Batak ini. Satu yang pesta seluruh keluarga datang. Kuat-kuat suaranya. Tapi nggak heran sih. Nih, lihat nih masakannya khas Batak, naniura sama ikan arsik. Tadi saya makan, rasa andalimannya terasa ketir di lidah, nendang banget. Juga asamnya itu enak banget. Nggak heran ya, kuat banget kalau orang Batak suaranya, bumbunya pun nendang, kuat banget. Makan lagi yuk. Banget. Ini bisa sampai malam nih, seluruh keluarga berpesta karena ada yang menikah yang berbahagia. Habis ini saya mau keliling Toba Samosir, saya mau lihat nutrisi apa aja sih yang ada di tanah Batak ini. Kesuburan tanah di wilayah ini berkaitan dengan tingginya unsur hara yang terkandung. Ini merupakan warisan dari kaldera raksasa Gunung Api Purba yang kini sedang tertidur. Di Toba Samosir, pertanian telah digarap dengan teknik yang sangat maju. Diversifikasi lahan juga dilakukan dengan masif di seluruh penjuru wilayah. Namun karena kondisi geografis yang khas, terkadang masih kita jumpai areal yang tidak dimanfaatkan. Biasanya adalah tanah rawa dengan tingkat keasaman yang tinggi dan terus tergenang air. Wow, wah. Jadi tanaman yang mau kita cari ini tanaman liar. Nggak tahu tumbuh di mana. Bisa di sana, dekat gunung sana. Cuma ya gini, kadang-kadang dalam pencarian, beginilah nih medannya. Rapat, semak, mesti kita buka dulu jalannya. Sekarang kita mau nyari ke sana. Ettlingera elatior adalah nama ilmiah untuk tanaman yang disebut dengan kecombrang, kincung, ataupun sambuang. Tanaman ini banyak tersebar di daerah tropis dan banyak dimanfaatkan dalam masakan di wilayah Asia Tenggara. Tanaman ini memiliki ciri daun seperti tanaman hias pisang-pisangan. Namun jika sudah besar, bentuk tanamannya akan menyerupai tanaman jahe dan lengkuas. Ternyata yang namanya rias itu kecombrang atau honje dalam bahasa Sunda. Tikala ya, orang Sulawesi bilang. Tapi memang rias ini sangat beragam dalam olahan masakan Batak nih untuk warga Toba. Terlebih lagi untuk masakan naniura dan juga arsik. Gini, Pung. Mantap. Mantap. Oke, cari lagi.
Memasak makanan khas Batak ada aturan penting tentang bumbu. Pertama adalah bumbu-bumbu yang umum, yaitu cabai, bawang merah, serta bawang putih. Bagian kedua adalah bumbu khas, yaitu kelompok bumbu yang wajib ada ketika mengolah makanan ala Batak. Hanya dengan penggunaan bumbu khas inilah sebuah olahan boleh disebut sebagai makanan Batak. Setelah makan, nih, sekarang saya baru tahu bumbu untuk bikin masakan-masakan itu banyak sekali. Nih, ada asam Batak, ada bawang Batak. Memang keakuan bangsa Batak ini sama tanaman yang hidup di tanahnya sangat tinggi sekali. Semua dikasih nama Batak. Dua olahan yang menjadi ikon kuliner masyarakat Batak antara lain naniura dan arsik. Keduanya menggunakan ikan air tawar sebagai bahan utama. Naniura adalah istilah cara mengolah ikan tanpa dimasak di atas api. Untuk olahan naniura, ikan seperti nila atau mujair akan dicampur dahulu dengan air asam jungga. Air asam jungga memiliki tingkat keasaman yang sangat tinggi, sehingga dipercaya mampu menghentikan proses penguraian pada daging ikan segar. Bumbu-bumbu lain untuk olahan naniura adalah kacang tanah yang dihaluskan, kunyit, cabai dalam jumlah besar, dan tentunya andaliman. Semua bumbu naniura ini harus dihaluskan dahulu dengan cara manual untuk menghasilkan cita rasa yang kuat. Kalau nggak menggetir dia. Bikinan Niura ini unik ya. Kalau mencampurkan bumbunya, nggak boleh sekaligus brek. Tapi harus satu-satu. Taruh, aduk. Taruh lagi, aduk lagi. Ini tuh gunanya, cara ini supaya bumbu ini meresap dengan baik, dengan sempurna. Jadi rasanya itu yang dihasilkan tiap-tiap bumbu tuh kuat. Sebenarnya ini udah bisa dimakan sih yang tulang ya. Iya. Tapi biar lebih sedap, biar lebih matang lagi perlu waktu. Setengah jam sampai 1 jam deh ya, biar tambah meresap itu bumbu-bumbu yang tadi banyak itu. Dan ini tanpa api. Iya. Tanpa api. Masak tanpa api dan dia matang. Nah, ternyata si asamnya itu yang punya sifat untuk melunakkan si daging ikan. Jadi dia matang. Di masyarakat Batak, olahan ikan yang juga populer adalah ikan arsik, yang mana semua bahan dan bumbu akan dimatangkan melalui proses perebusan. Ada tata cara olah yang harus dilakukan secara bertahap. Daun serai akan dijadikan alas yang diletakkan di bagian paling bawah media masak. Di atasnya kemudian akan ditaruh potongan ikan segar. Menunggu ikan matang, bumbu-bumbu lain akan dipersiapkan. Potongan buah mobe misalnya akan dicampur dengan daun bawang Batak. Buah mobe atau kecapi adalah buah dengan rasa asam yang tinggi. Sementara bumbu lainnya seperti kunyit, kacang tanah, dan lain-lain akan dihaluskan kemudian dicampur menjadi satu. Kalau saya perhatikan ya, si ikan arsik ini kebalikan dari ikan naniura. Jadi ikan mas beserta dengan bumbu-bumbu yang banyak itu dikasih air, dikuahkan, dan dididihkan nih sama api yang cukup besar. Besar banget malah menurut saya. Nantinya si kuah ini akan kering, mendidih kering, ikannya lunak, bumbunya meresap, itu rasanya enak banget. Memang sih arsik dalam bahasa Batak itu artinya kering. Jadi makanan kering. Mirip-mirip kayak bikin pindang sih ya, saya lihat. Sekilas, semarak warna olahan ikan arsik seperti mewakili semangat dan keriangan masyarakat Batak.